Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daron MS Channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa, sebelum lanjut video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita ya. Hari ini kita baru sempat update lagi karena ada beberapa kesibukan ya. Hari ini kita mau share terkait dengan problem Toyota Land Cruiser Cygnus ya. Oke, untuk yang Avanza lagi on proses, ini lagi beresin kebocoran biasa nih, seal rumah filler olinya bocor rembes ya. Nah, ini jadi problemnya. Pertama, ini ada indikator ABS ya, terus VSC, TRC, sama indikator airbag nyala dan dia ngebuzzer kalau lagi jalan, ngerem tit gitu kan. Nah, dari hasil pengecekan analisa kita scan, ternyata ada abnormal di aktuator motor pump ABS-nya nih ya. Jadi ada beberapa memang langkah-langkah step by step untuk pengecekannya. Nah, kita udah cek, memang ada indikasi sering problem juga memang di Toyota Land Cruiser terkait dengan pump aktuator ABS ini ya. Kemarin ada kode DTC-nya kalau nggak salah C12 berapa, saya lupa lah, nanti coba saya share ya. Jadi kita udah langkah-langkahnya udah dicek ya kan terkait ini. Sebelum kita pembongkaran kemarin, kita metodenya kita coba kalibrasi sama kita bleeding ulang ya. Khawatirnya dia membaca abnormal ya. Biasa problem kalau misalkan ada pergantian kampas rem. Kampas rem ini nggak cuman main press aja pistonnya ya, itu bleedingnya mesti pakai scanner, jadi nggak manual dikocok-kocok badalnya gitu, enggak ya. Nah, itu bisa bikin fault di sistem pengeremannya ya. Ini kita udah analisa dulu. Untuk ini kita udah beresin, kemarin kita udah kalibrasi, kita bleeding ulang, terus kita test drive, belum ada gejalanya lagi, belum timbul. Mudah-mudahan hanya di bleeding sama kalibrasi aman. Tapi kalau misalkan masih timbul gejalanya, ini saran ganti ya, pump AC gitu. Terus ada keluhan tambahan. Nah, ini kita udah bongkarin sih. Terkait dengan setir ya. Nah, setir ini keluhannya, jadi tilt steering sama teleskopiknya nggak main nih ya. Jadi kita pembongkaran area ini, analisa pertama metodenya step by step, kita cek wiringnya dulu. Kalau memang ada power source 12 volt ada ke motornya, berarti wiring aman ya, sikring. Dan ini kita udah cek analisa, kita udah bongkarin, ternyata mengarah problemnya ke motor ini ya, tilt steeringnya sama teleskopik. Ini bagian atas ya, kalau ini bagian bawah, dia ada dua. Jadi fungsinya ini supaya si setir bisa maju mundur, naik turun ya. Nah, ini abnormal karena sering problem juga di Toyota Land Cruiser terkait tilt steering dan teleskopiknya. Kita udah orderin. Nah, ini order kita original part ya, ada dua nih, sama nih, tinggal kita instalasi. Nanti kita coba cek bekerja berfungsi dengan baik ya atau tidak, nanti kita pasang ya. Nah, caranya untuk teman-teman mungkin sambil sharing kita, jadi nggak perlu bongkar steering column sih ya. Ada beberapa yang memang bongkar steering column, nah itu lebih memakan banyak waktu ya. Kita lebih efisien, jadi bongkar covernya bawah terkait dengan soket-soket, sama kita langsung menuju pembongkaran si motornya ya. Dia ada di bawah sini, sama di atas sini ya. Nanti kita info yang kalau udah terpasang ya. Oke, ini yang bawah ya, beda ya. Ini yang atas, ininya beda. Oke, nanti kita lanjut lagi aja ya untuk videonya. Jadi kita mau pasang dulu. Kita lanjut lagi ya video ya. Ini kita mau sharing letaknya di mana untuk motornya. Yang pertama, ini yang atas ya. Pegang Ki, ini Ki. Tahan ya. Nah, ini letaknya di sini ya. Untuk cara bukanya ini diputer ya, nanti kecabut. Jadi dia ada derat di sini ya, jadi dia begini posisinya, diputar ke kiri. Nah, ini kecabut. Nanti di sini ada spy-nya ya, kalau udah terpasang ini di spy dari dalam sana. Oke, nah ini kan kita udah pasang ya, nanti dia bautnya di, nah ini kita udah pasang nih ya, ini kita udah pasang, nanti bautnya di sini nih ya, megang ini ke sini ya.
Oke, ini yang atas. Nah, ini yang bawah. Tuh, dia hanya ada baut 2 aja nih. Satu ini, satu lagi yang sana tuh ada baut 10 mm. Sama ini tuasnya ya. Push rodnya nih ke sini. Ini bisa dilepas juga. Nah, jadi ini ntar tinggal kita pasang, coba kita cobain ya. Oke, jadi ini nggak perlu buka ini ya. Nggak perlu buka setir. Oke, nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini udah selesai proses pemasangan si motor tilt dan teleskopiknya ya. Nah, ini udah kita pasang ya, letaknya di sini yang atas ya, sama yang bawah sini ya. Nah, terus kebetulan memang kebanyakan video-video di YouTube itu mobil yang sering terjadi ya di luar negeri ya. Ini baru kita di Indonesia nih baru bikin video terkait dengan apa namanya, motor si tilt steering dan si teleskopiknya. Nih dia mati ya, bearingnya lumayan seret, jadi dia nggak bisa kerja. Ini juga sama, biasanya karena faktor usia. Nah, terus kita mau coba tes ya terkait pemasangannya. Udah beres nih, kita tes dulu kinerjanya. Oke, jadi setelah pasang motor si tilt steering yang baru itu nggak bisa langsung kerja nih ya, jadi perlu ada kalibrasi sama setting ya. Nah, ini kita colok dulu nih, sebelumnya nggak bisa kan bergerak ya. Coba dulu naik ya kan, dia kalau misalkan kita cabut dia udah ke mode lock ya. Kalau kita colok kuncinya dia ngebuka ya kan. Nah, terus kita tes nih ya. Nih, kita naikin, mundurin. Nih, kita on dulu ya. Kita on. Oke. Nah, kelihatan nggak ya? Ini saya mainin switchnya di sini ya. Dari sini. Turun. Kelihatan nggak ya? Nih, naik. Tuh, dari atas ya kali. Apa sini nggak biasa? Kalau sini nggak kelihatan ya. Tapi teman-teman bisa lihat lah ya perbedaannya. Nih. Saya turunin. Turun ya. Ini naik. Ini maju. Ini mundur. Oke. Nah, ini udah beres alhamdulillah. Terus nanti teman-teman kalau setelah ganti motornya ya, jadi harus reset si nolin lagi gearnya ya. Nih si gear push rodnya. Jadi nanti gimana caranya? Nih lepas ini aja ya, baut 2 biji nih dilepas ya kan, nanti dimainin supaya si asnya itu sampai ke atas, dipasin aja sama lock yang di sininya ya. Kalau nggak gitu nggak bakal bisa kerja lagi karena ketahan dia. Oke, jadi setelah ganti motornya baru, ini mesti dilepas. Kita kalibrasi 0 dengan cara manual ya. Jadi ini dilepas, nanti ada locknya di sini, karet ya, murnya itu dilepas, terus dimainin ini dengan posisi ini bebas. Jadi dinaikin sampai posisinya sama ini ya. Nanti teman-teman yang memang ada kendala boleh WA kita buat konsultasi ya. Jadi ini udah beres, tinggal kita beresin aja, test drive. Terus kalau udah beres semua, tinggal kita anterin ke customernya Pak Yudi ya. Ini di Pondok Indah, kita di Tangerang. Jadi layanan kita juga mencakupi untuk layanan home service Tangerang, Jakarta dan sekitarnya, untuk pekerjaan job desk, service, engine tune up berkala dan general repair ringan. Kalau agak berat-berat nggak bisa di apa namanya, di home service ya. Oke, cabut, gerak. Oke, siap. Jadi nanti kita tinggal beresin yang lainnya ya. Ini udah beres, tinggal kita test drive. Mungkin itu aja teman-teman untuk sharing kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terus kalau yang mau booking service boleh klik link WA kita di deskripsi. Mohon maaf jika agak slow respon karena masih sambil kerja nih, jadi agak harap maklum ya, tapi pasti dibales gitu ya. Oke, saya akhiri aja ya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.